Hai, saya Jani Suhardi, mahasiswa kelas 6A Politik Lingkungan akan melakukan aksi penyelamatan lingkungan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam aksi penyelamatan lingkungan kali ini adalah pohon bonsai, kemudian ada pot besar karena untuk dipindahkan nanti, dan ada tanah. Dari tanah yang sudah dituangkan ke dalam pot, kita masukkan pohon bonsai. Tanah berfungsi sebagai penyangga pohon agar dapat berdiri. Kemudian kita taruh tanah lapisan pertama karena bonsai memiliki akar yang kuat. Kemudian kita masukkan tanah untuk lapisan kedua, berfungsi untuk menutupi segala akar yang ada pada pohon bonsai. Kemudian jika sudah dituangkan ke dalam pot semua, diratakan menggunakan skop agar air nanti yang akan disiram ke pohon bonsai masuk hingga tanah lapisan terakhir. Tahukah kamu, bonsai memiliki fungsi kesehatan yang baik loh untuk melawan flu, sakit tenggorokan, dan lainnya. Dan aksi penyelamatan lingkungan juga berfungsi untuk keselamatan dunia. Kemudian, jika sudah merasa terdapat rongga, disiram menggunakan air bersih agar pohon bonsai dapat tumbuh dengan sempurna. Ayo, lakukan aksi penyelamatan lingkungan guna menyelamatkan lingkungan di sekitar Anda. Nama saya Ahmad Muhajir, kelas 6A Politik Lingkungan. Di sini saya akan melakukan aksi penyelamatan lingkungan. Baik, sekarang kita lihat inilah bibit yang akan saya tanam. Lalu ini alat-alatnya, dan marilah kita mulai menggali tanah sampai tanah ini bisa kita gunakan untuk menanam. Ukurannya segini, dan kita masukkan pohonnya, lalu dikasih pupuk, dan baru kita tanam kembali sampai menutup tanah atau sampai dengan rata, dan kita kasih penyangga dan selanjutnya kita kasih air untuk menyiram dan selesai. Itulah aksi penyelamatan lingkungan dari saya, penanaman pohon kembali. Dengan penanaman pohon itu kita bisa menjaga bencana longsor. Terima kasih. Halo semuanya, saya Rafita dari kelas 6A Politik Lingkungan yang melakukan aksi penyelamatan lingkungan dengan cara menanam pohon pucuk merah di sekitaran rumah. Nah, ini dia tempat lokasinya. Nah, ini adalah alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan aksi penyelamatan lingkungan. Nah, ini adalah bibit pohon yang akan saya tanam di sekitar pekarangan rumah. Kemudian menggali tanah sampai tanah ini sudah sesuai dengan ukuran bibit tanaman, sekitar dengan dalam 20-30 cm. Nah, tahap selanjutnya jika tanah sudah sesuai dengan kedalaman yang sesuai dengan ukuran bibit pohon pucuk merah, lalu di sini saya akan memindahkan bibit pohon ke dalam tanah yang sudah tadi kita gali. Tahap selanjutnya kita menanam pohon tersebut dengan menggunakan sisa-sisa tanah yang tadi sudah kita gali, dan kita tutup dengan memberikan pupuk dan tanah yang berasal dari penggalian tanah tersebut.
tersebut. Selanjutnya kita ratakan sekitar bibit pohon pucuk merah tersebut, kemudian kita tekan-tekan sedikit lagi agar permukaan tanahnya menjadi rata. Nah, itu dia salah satu aksi penyelamatan lingkungan dengan menanam satu pohon. Kita dapat menyebarkan kebaikan untuk lingkungan. Cintai lingkungan dengan menjaga dan merawat tumbuhan. Halo teman-teman, nama saya Intan dari kelas Politik Lingkungan 6A. Hari ini saya akan membuat tempat sampah dari barang bekas berupa galon air. Bahan yang digunakan untuk kaleng berisi air, kuas berukuran sedang, kuas berukuran kecil, cat air, wadah kosong, pisau, dan galon bekas. Yuk langsung kita buat. Step pertama, potong galon bekas. Step kedua, cat galon menggunakan warna putih. Step ketiga, cat galon menggunakan warna yang kalian sukai. Selama pembuatan tempat sampah ini, saya akan menjelaskan kenapa saya ingin melakukan proses daur ulang pada barang yang sudah tidak terpakai. Daur ulang sendiri merupakan proses yang dilakukan untuk membuat barang yang sudah tidak berguna menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Daur ulang pada barang bekas menjadi sarana paling alternatif yang dapat diterapkan untuk dapat mengurangi sampah di tengah meningkatnya kebutuhan setiap individu. Karena kebutuhan yang selalu meningkat dari setiap individu, membuat setiap barang yang sudah pernah digunakan cenderung tidak akan digunakan kembali atau justru dibuang. Hal ini menjadi salah satu penyebab dari penumpukan sampah dalam kategori barang bekas. Maka dari itu, saya mencoba mengurangi penumpukan barang bekas di sekitar rumah saya dan kemudian saya daur ulang. Proses daur ulang ini memiliki banyak sekali manfaat lingkungan dan juga bagi manusia. Di antaranya mengurangi pencemaran lingkungan, mencegah timbulnya penyakit, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, dan dapat mengasah kreativitas. Manfaat tersebut sejalan dengan aksi penyelamatan lingkungan dengan melakukan daur ulang pada galon bekas air dan menaruh tempat sampah hasil kreasi di tempat yang membutuhkan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan mari selamatkan lingkungan dimulai dari yang paling sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu lingkungan yang kami ambil pada kali ini adalah isu kebijakan lingkungan mengenai pelarangan penggunaan styrofoam di Kota Bandung. Lingkungan yang bersih menjadi tanggung jawab bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Lingkungan yang bersih juga dapat melahirkan kenyamanan dan keindahan bagi lingkungan sekitar. Namun, kenyamanan yang dirasakan dapat hilang begitu saja tanpa adanya pelestarian, pengelolaan, bahkan pemanfaatan, dalam hal ini sampah. Maka dari itu, perlu adanya pengelolaan sampah yang bijak agar lingkungan menjadi nyaman dan bersih. Bandung merupakan daerah yang terkenal di Indonesia. Namun kendati demikian, Bandung masih memiliki permasalahan serius terkait sampah. Terdapat 21.769 ton pada tahun 2018 tumpukan styrofoam di Kota Bandung. Berdasarkan pada hasil riset Badan Lingkungan Hidup Kota Bandung, hal pertama yang menjadi penyumbat gorong-gorong dan aliran sungai di Kota Bandung merupakan sampah plastik yang sulit terurai seperti styrofoam. Maka dari itu, Wali Kota Bandung pada saat itu yaitu Ridwan Kamil mengeluarkan surat edaran nomor 658 mengenai pelarangan pembuangan sampah dan penggunaan styrofoam. Mengapa? Karena terdapat dua hal. Yang pertama, styrofoam menjadi sampah yang sulit terurai dan masyarakat cenderung suka untuk membuang sampah sembarangan, sehingga menjadi penyumbat sendiri bagi sungai-sungai yang ada di Kota Bandung. Yang kedua, penggunaan styrofoam ini dapat menyebabkan penyakit kanker karena terdapat penguapan bahan kimia ketika ada makanan panas yang dituangkan ke dalam wadah gabus plastik, yaitu styrofoam. Maka dari itu, surat edaran tersebut dikeluarkan agar terciptanya kenyamanan serta keindahan di Kota Bandung. Selanjutnya, dalam penyelesaian permasalahan penumpukan sampah styrofoam di Kota Bandung, tentunya ada beberapa aktor yang terlibat di dalamnya, yakni yang pertama itu ada pemerintah Kota Bandung, di mana pemerintah Kota Bandung ini terdiri dari wali kota dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, di mana mereka adalah pihak yang berwenang dan memiliki otoritas dalam menetapkan kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga memiliki peran sebagai penyusunan strategi dan juga sistem untuk mewujudkan tujuan dari Kota Bandung. Salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan penumpukan sampah styrofoam di Kota Bandung yang mengeluarkan kebijakan atau aturan yang sesuai dengan aturan provinsi dan juga nasional.
Yang kedua ada lurah, di mana lurah adalah sebagai kepala pemerintah di desa yang akan membantu tugas dari pemerintah kota yang memiliki peran sebagai pengawas dan pemberian sanksi dengan 3 tahapan sanksi kepada para pelaku atau pedagang yang masih menggunakan styrofoam dan juga kemasan yang masih berbentuk styrofoam. Yang ketiga, pelaku usaha atau pedagang, di mana para pelaku usaha atau pedagang ini memiliki peran sebagai menjalankan kebijakan dalam larangan penggunaan wadah atau kemasan styrofoam yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung. Yang keempat adalah masyarakat Kota Bandung, di mana masyarakat ini hadir untuk membantu peran pelaku usaha atau pedagang dan juga pemerintah Kota Bandung. Baik, selanjutnya penyelesaian kasus dari setiap aktor. Penyelesaian kasus terkait larangan penggunaan styrofoam ini berasal dari pemerintah Kota Bandung, di mana pemerintah Kota Bandung ini menetapkan kebijakan melalui surat edaran Wali Kota nomor 651/SE/117/BPLH/2016 tentang pelarangan membuang sampah sembarangan dan penggunaan kemasan berbahan styrofoam yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2016. Kebijakan tersebut ditetapkan dengan berdasar pada aturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga atau yang selanjutnya itu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005. Selanjutnya ada Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SE-12-PS-B3-PS-PLB-0-8-2016 tanggal 3 Agustus tentang langkah-langkah pengurangan sisa makanan dan wadah atau kemasan makanan dan minuman. Selanjutnya, serta peraturan terkait yang memiliki pemahaman secara penuh mengenai larangan penggunaan styrofoam sebagai wadah atau kemasan makanan dan minuman ialah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Bagi pihak yang masih melanggar aturan tersebut, maka akan diberikan sanksi perundang-undangan. Akan tetapi sebelum itu sanksi akan dibagi menjadi 3 tahap yang dilakukan oleh lurah, yaitu dengan melakukan teguran secara lisan, teguran secara tertulis, dan melaporkan rekomendasi untuk mencabut izin usaha. Selain itu, para pelaku usaha atau pedagang ini diberikan solusi berupa alternatif wadah atau kemasan yang ramah lingkungan dan lebih mudah terurai dengan proses alam maupun daur ulang, seperti yang direkomendasikan oleh Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Bandung. Selanjutnya, terdapat hambatan dan tantangan dalam penyelesaian kasus larangan penggunaan styrofoam di Kota Bandung. Hambatan yang muncul dari solusi yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung ini berada di pihak pelaku usaha atau pedagang. Pelaku usaha menganggap bahwa wadah kemasan styrofoam ini mudah digunakan, praktis dan harganya cukup murah. Jika para pelaku usaha atau pedagang ini harus beralih ke wadah atau kemasan plastik food grade, kertas, atau yang lainnya dengan berbahan ramah lingkungan, harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih mahal dan merasa tidak praktis wadah atau kemasan styrofoam. Kemudian, tantangan yang muncul juga datang dari pihak pelaku usaha atau pedagang, sebab memang transformasi pada wadah atau kemasan ini akan memberikan dampak pada naiknya harga jual, di mana harga jual ini dapat menurunkan jumlah pembeli dan menurunkan penghasilan dari para pelaku usaha atau pedagang yang ada di Kota Bandung. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga memiliki tantangan untuk mengawasi lebih ketat para pelaku usaha atau pedagang tersebut. Kemudian tantangan selanjutnya yakni memberikan sosialisasi terkait bahaya dari penggunaan wadah atau kemasan styrofoam yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, baik kepada pelaku usaha atau pedagang maupun masyarakat. Hal ini diperlukan sebab pengurangan sampah dan kesehatan menjadi hal yang penting untuk dilakukan bagi seluruh masyarakat.
Dengan demikian, menurut kami, kebijakan lingkungan yang dikeluarkan pemerintah Kota Bandung dalam hal ini untuk mengurangi jumlah penggunaan styrofoam di kalangan pelaku usaha atau pedagang sudah cukup baik. Akan tetapi, kami memiliki saran dan rekomendasi untuk dapat meningkatkan solusi yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Bandung, yaitu dengan membentuk produsen atau penghasil produk wadah atau kemasan yang ramah lingkungan dari kalangan pemerintah. Dengan catatan, pemerintah harus memberikan harga yang tidak terlalu membebankan pelaku usaha atau pedagang dan juga masyarakat. Ini menurut kami dapat membantu pelaku usaha atau pedagang untuk dapat memberikan dampak yang baik bagi kebersihan di Kota Bandung dan kesehatan bagi masyarakat. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.